YouTube atau Kiai Panggung? YouTube. Kenapa YouTube? Nggak usah. Jadi tuntutan orang tuanya itu Sengkuni dianggap orang yang mampu untuk mendidik Kurawa dari sektor keilmuannya. Mungkin kalau di ilmu pewayangan itu kesaktennya ya, dari kesaktiannya, dari politiknya, dari ilmu kenegaraannya, itu semuanya diserahkan kepada Sengkuni. Jadi mungkin kalau seandainya digambarkan dengan dunia sekarang ini ya, karena mungkin mencari yang baik-baik untuk menghidupi sejumlah 100 kekurangan atau kesulitan, maka mereka nyenggol ke yang tidak baik. Mungkin seperti itulah kira-kira. Saya wahyukan kepada engkau wahai Daud, yaitu besi beserta kekuatan yang sangat dahsyat. Nah, kalimat kekuatan ini kan bukan hanya kekuatan besi kalau ditekuk itu sangat kuat, enggak. Kekuatan itu apa saja. Saya ingin menebarkan kebaikan walaupun lewat medsos, Bah. Iya. Ya, walaupun lewat medsos. Jadi harapan saya teman-teman yang datang ke sini silakan berkeluh kesah, silakan menyampaikan kejelekan, tapi pada intinya kita hanya untuk membagikan kebaikan-kebaikan. Iya. Assalamualaikum sobat geng. Abijaya Podcast, mari berbicara. Terima kasih Bapak Mur sudah bersedia datang ke Abijaya Podcast. Gimana kabarnya Mbah Makmur? Alhamdulillah sehat walaupun rada serak-serak dikit Mas. Semalam begadang jadinya masuk angin kayaknya. Corona bukan ya? Enggak, insya Allah enggak, aman dari salam corona apa salaman? Salaman biasa, saya enggak takut. Okay. Memang corona ini bagi beberapa orang menjadi momok menakutkan Mbah. Jadi saya mending bertanya ya. Padahal memang kita boleh waspada, tapi nggak boleh takut. Gitu ya Mbah ya? Iya, betul. Terhadap corona ya. Hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol aja, ngobrol santuy lah. Baik Mbah, saya tuh simbah saya baru meninggal sekitar 1 tahun yang lalu. Nah, ada beberapa peninggalan budaya kalau menurut saya sih. Coba nanti saya ingin ngerti dari sudut pandang Mbah Makmur. Jadi simbah saya meninggalkan 12 keris Mbah. Keris. Waduh. 12 keris, ada kujang, ada yang lain-lain, permata dan lain-lain. Ini kalau menurut Mbah Makmur, yang ingin saya tanyakan pertama itu, kalau saya misalnya ngopeni itu syirik gak Mbah? Jadi gini, terkait dengan pusaka, keris, tombak, trisula, kujang dan lain sebagainya, itu pada dasarnya yang namanya alat-alat tersebut atau benda-benda tersebut itu kan disebut dengan alat atau senjata. Sebenarnya itu tidak ada unsur kesyirikan atau mungkin kecemasan dalam merawat dan lain sebagainya. Sebagaimana halnya seorang polisi menyimpan pistol, bedil, atau mungkin di Museum Nasional ada senjata-senjata yang lain. Itu saya kira seperti itu. Cuman perkembangan zaman pada zaman dahulu itu memang seakan-akan ada polemik atau mungkin orang yang tidak suka terhadap budaya Jawa, sehingga mengatakan bahwa keris itu adalah sebuah mistik yang mengandung ini mengandung itu, bagi pemegangnya identik dengan kesyirikan dan lain sebagainya. Padahal tidak apa-apa. Saya kira tidak apa-apa gitu. Berarti pandangan selama ini atau pendapat yang selama ini digaungkan oleh beberapa orang, atau kita sebut oknum aja Mbak ya. Iya. Itu kalau pegang keris nanti bisa syirik, bisa menduakan Allah. Itu letaknya di mana sebetulnya Mbah? Bahkan gini, sebelum kita berbicara letak syirik itu, karena itu adalah budaya kekayaan Jawa, diantaranya adalah budaya pusaka, budaya berpakaian dan budaya lainnya. Diantaranya itu pusaka. Ini sebenarnya itu tugas kita harus memperkenalkan kepada anak-anak kita. Sebagai orang Jawa harus memperkenalkan kepada mereka. Katakan kepada mereka bahwa ini adalah benda yang tidak mengandung unsur syirik atau apapun. Seandainya itu syirik, jangankan kok keris, yang sedang kita hadapi saja ini bisa menjadi sebuah kesyirikan. Apa? Wabah corona. Ketika kita takut kepada corona,
melupakan terhadap sang pencipta corona, wah ini bahaya ini. Makanya bolehlah kita takut kepada makhluknya, sang pencipta, tapi tidak boleh kita melupakan. Seakan-akan sang pencipta itu tidak dahsyat, padahal dahsyatnya corona masih dahsyat sang pencipta. Kalau kita lupa dengan dahsyatnya sang pencipta, itulah kita masuk pada zona kesyirikan. Artinya tidak usah jauh-jauh sampai pusaka, sampai yang lain sebagainya. Nah, untuk kesyirikan itu sebenarnya sesuatu yang ada di samping kita itu banyak sekali. Mungkin kita terjerumus dalam sebuah kesyirikan itu banyak sekali. Nah, jadi untuk kembali lagi kepada pusaka adalah sebuah budaya, kita setidaknya berani untuk memperkenalkan kepada anak kita, kepada pemuda kita, supaya tidak kehilangan budaya kita sendiri. Gitu loh Mas. Artinya sudut pandang keris kita pandang sebagai peninggalan budaya. Peninggalan budaya. Gitu. Ya. Saya memang begini Mbak, ada polemik ini. Kalau mau saya openi terus nanti takutnya gimana itu kan. Ini memang kalau kita pandang dari segi budaya, loh budaya kita kalau bukan kita yang openi terus siapa? Yeah. Saya pernah berpikir seperti itu, tapi saya harus punya pendapat yang lebih bagus. Terkadang gini, orang-orang yang anti terhadap budaya, dalam tanda kutip anti budaya, mereka itu akan menganggap bahwa pusaka itu mengandung kekuatan-kekuatan, atau mungkin mengandung misterius tersendiri. Nah, pada dasarnya kekuatan atau misterius itu terdapat pada diri kita, Mas. Contoh. Ini bentar, yang dimaksud kekuatan itu kodam gitu maksudnya? Enggak, ya mungkin bisa masuk pada jenis kodam atau mungkin keresnya kekuatan ada kodamnya gitu. Ada pendapatnya demitnya. Selama ini itu ya. Selama ini itu kan dianggap bahwa keris, pusaka itu kan mengandung demit, mengandung kodam, mengandung kekuatan mistik dan sebagainya. Padahal ada atau tidak adanya itu kan tergantung keyakinan kita. Contoh, Simbah Nyenengan punya peninggalan pusaka jumlah 12. Ya, ada 12. Ya, 12-an. Kalau jenengan itu mempercayai bahwa di dalamnya itu ada sesuatunya, tentu tidak akan kuat. Makanya untuk menyikapi hal yang demikian, kita harus itba atau kita harus berpegang pada nilai-nilai budayanya saja. Atau mungkin seandainya mau mempelajari sebuah peninggalan budaya, kita pelajari asal usul pembuatan. Nah, ciri-cirinya mungkin dari sisi pamornya, dari sisi bahan bakunya dan lain sebagainya. Saya kira itu tidak syirik, apalagi sudah dikuatkan dengan sebuah kalamullah. Jadi saya wahyukan kepada engkau wahai Daud, yaitu besi beserta kekuatan yang sangat dahsyat. Nah, kalimat kekuatan ini kan bukan hanya kekuatan besi kalau ditekuk itu sangat kuat, kan enggak. Kekuatan itu apa saja, termasuk mungkin peluru di bedil atau di pistol. Wah, tajam sekali tuh. Kalau ditembakkan mati orangnya. Itu karena terbuat dari bahan baku pusaka, sebenarnya sama saja. Gitu kira-kira. Jadi jangan takut terhadap sebuah kesyirikan dan sebagainya. Yang paling penting tauhid kita itu selalu menganggap bahwa ini adalah peninggalan budaya Jawa. Insya Allah aman. Oke, ini saya tegaskan Mbak. Berarti kalau ibarat orang dulu bawa keris, bawa tombak, orang sekarang bawa pistol misalnya. Bawa pistol. Kalau menganggap sebagai senjata. Iya. Kalau menganggap sebagai itu hiasan misalnya. Kalau orang dulu misalnya bawa keris untuk gagah-gagahan misalnya ini. Kalau orang sekarang misalnya pakai gelang atau pakai ya kan? Itu sama aja. Bahkan HP pun sekarang bisa jadi ageman loh. Iya. Semakin mahal harganya, orang itu semakin pede. Iya. Berarti ketika saya nggak bawa HP, kok saya nggak merasa pede? Saya syirik nggak? Syirik. Apalagi HP sekarang, Mas. Sekarang itu kan berarti kan sudah dikenal dengan yang namanya Android dan di dalamnya terdapat beberapa aplikasi. Bahkan uang zaman sekarang itu kan uangnya uang elektronik, uang digital. Jadi uangnya itu ngumpet di HP semua. Kehilangan HP, wah. Nah, kalau seandainya itu kau menganggap bahwa HP segala-galanya, melupakan dengan yang menciptakan kita, bukankah itu sama halnya dengan syirik? Bisa melebihi kali, Bah? Bisa melebihi. Jadi kita enjoy sajalah menghadapi budaya Jawa, kita santai.
menghadapi yang lain kita santai. Tetap ada kholik, ada makhluk dan ada kholik, itu harus selalu kita ingat-ingat selalu. Insya Allah aman. Amin. Masuk Mbah, masuk. Nah ini Mbah, ngobrol tentang budaya. Kalau orang Jawa itu kan identiknya satu keris ya kan, dua wayang itu kan. Nah, ada beberapa hal yang di benak saya, maaf saya pemula Mbah, artinya cuma hanya penikmat aja tapi nggak ngerti sejarah itu. Kan kalau wayang yang paling tren itu kan wayang Mahabharata, wayang Mahabharata. Di dalamnya Pandawa sama Kurawa ya Mbah. Pandawa sama Kurawa. Itu saya sempat baca-baca. Kalau Kurawa itu dikisahkan taruhlah peran antagonis, jahat ya kan. Kalau Pandawa itu ibaratnya sekarang itu superhero lah ya. Jadi penuh dengan lakon-lakon gitu. Lah, ini sebetulnya dua golongan ini, kelompok ini memang jahat dan tidak, atau memang hanya ada persengketaan kemudian ada persepsi yang jahat yang itu, yang benar yang itu. Karena kalau nggak salah itu juga masih saudara kan, Pandawa sama Kurawa kan. Ini sudut pandang Mbah Makmur gimana? Jadi gini Mas, kalau seandainya kita langsung memvonis bahwa Kurawa adalah jahat, Pandawa adalah baik, superhero dan sebagainya, saya kira itu doktrin. Itu hanya sebuah doktrin, contoh. Sebab baik dan tidak baiknya itu tergantung dari sudut pandang dari sisi mana. Contoh gini, Indonesia pernah dijajah orang Belanda sekian ratus tahun lamanya. Kalau orang Indonesia sendiri mengatakan bahwa kedatangan Belanda adalah seorang penjajah, betul kan? Iya, yang saya pelajari kayak gitu. Terus kalau orang Indonesia mengatakan pahlawan-pahlawan kita dan mereka mati, beliau meninggal, maka dianggap adalah sebagai syuhada. Coba kita tanya kepada orang Belanda. Keluarga yang ada di Belanda, ketika suaminya, anak pemudanya yang datang ke Indonesia untuk mencari negara, katakanlah, mungkin mereka menganggap bahwa suami saya adalah seorang pejuang. Mereka mati di Indonesia dengan mati syahid. Lalu siapa yang penjahat pada dasarnya? Kan gitu. Jadi kita rileks lah. Bentar Mbak, ibaratnya kok orang Belanda itu dilala Islam misalnya. Mungkin dianggap syuhada mungkin. Kan dia juga hanya menuruti perintah atasannya kan untuk datang ke sini kan, menjalankan tugas. Misalnya terus meninggal di sini, pasti juga dianggap syuhada juga. Iya, bisa juga. Nah, artinya ketika memandang sebuah kebaikan dan kejelekan itu, kita dari sisi mana kita akan memandang. Lalu kita bisa menyimpulkan. Cuma begini, kalau konteks Belanda dan pahlawan kan memang kita sudah sepakat karena kita orang Indonesia, ya kita konteksnya adalah sebagai warga Indonesia. Sebagai warga Indonesia ya mereka tetap penjajah. Lah, kita ini kan bukan orang Kurawa juga bukan orang Pandawa. Nah, ini gimana cara sudut pandangnya, Mbak? Jadi ini kan kita berarti memandang dari sisi tengah. Memandang antara Kurawa sama Pandawa itu dari sisi tengah. Kita bukan Kurawa, kita pun juga bukan Pandawa. Tapi kita akan membicarakan tentang hal itu. Ini menurut versi saya Mas ya. Ya enggak apa-apa. Jadi menurut versi saya mungkin beda dengan versi-versi jenengan KB. Budayawan di luar barangkali ada beda versi ya sah-sah saja Mbak. Ini sebuah versi. Versi saya itu menemukan antara Kurawa dan Pandawa. Sebenarnya itu kan satu keluarga. Satu keluarga, yaitu dari keturunan biasa. Abiyasa itu Begawan Abiyasa. Beliau mempunyai istri Ambarika. Nah, Ambarika itu yang menurunkan Pandawa, Mas. Ambarika itu yang menurunkan Pandawa. Ambarika itu yang menurunkan Pandawa. Terus Begawan Abiyasa itu juga mempunyai istri yang namanya Ambika. Lah, ini dari Ambika itu yang nanti akan menurunkan bangsa-bangsa Kurawa. Nah, artinya antara Pandawa dengan Kurawa itu satu embah. Kenapa yang Kurawa itu dianggap jahat sedangkan yang Pandawa dianggap baik? Jadi gini, sebuah pemahaman saya. Nanti kalau seandainya ini nanti akan di YouTube atau di apa ini Mas? Ya rencana saya YouTube kan, boleh nggak? Boleh, enggak apa-apa. Yang ini kan kita sudut pandang, kemudian persepsi kan boleh-boleh saja. Penafsiran juga boleh-boleh saja.
Ya pesan saya gini, kalau misalnya ini nanti mau diunggah ke YouTube, audien atau mungkin pemirsa bisa memberikan komentar di bawah. Boleh Mungkin, berkomentar. ya. Barangkali ada yang keliru, boleh, kita menerima masukan kok. Oh gitu. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ya. Ini kan karena hanya sebuah versi saya sendiri ya. Jadi kalau sebuah versi itu biasanya kan banyak penentangnya. Itu saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf karena keterbatasan pemahaman saya. Jadi yang namanya Kurawa sama Pandawa itu naiknya itu kan satu embah. Jadi yang namanya kenapa Kurawa itu dianggap sebagai tokoh jahat? Itu kan ceritanya berarti Kurawa itu dirawat oleh pamannya yang disebut dengan Sengkuni. Oh, Sengkuni. Sengkuni itu yang sekarang ini masih menjadi polemik, menjadi ikon kejahatan. ikon kejahatan ikon di kejahatan dunia kan. politikus ya. Kalau lihat-lihat di Facebook dimanapun itu kan wah wong kae Sengkuni. Ya, kalau ada orang yang duga langsung dikasih trademark Sengkuni. Nah, padahal Mas ya, coba kita kembali kepada kehidupan nyata sekarang ini. Ya. Seorang Sengkuni mendapat amanat dari dari orang tuanya Kurawa untuk merawat Kurawa. Padahal bangsa Kurawa itu sejumlah 100 orang. 100 orang. Kurawa itu mulai dari Drastara, mulai dari siapa tuh? Duryudana, sampai nanti 100 orang saudaranya itu dirawat oleh seorang Sengkuni. Maksudnya dipercayakan gitu? Dipercayakan. Jadi tuntutan orang tuanya itu Sengkuni dianggap orang yang mampu untuk mendidik Kurawa dari sektor keilmuannya, mungkin kalau di ilmu pewayangan itu kesaktiannya ya, dari kesaktiannya, dari politiknya, dari ilmu kenegaraannya, itu semuanya diserahkan kepada Sengkuni. Coba sekarang kita bayangkan saja, sebelum kita menyebut bahwa Sengkuni adalah orang jahat, kita bayangkan seandainya kita atau tetangga kita yang mendapat amanat untuk merawat bukan anaknya sendiri, 10 saja, tidak usah banyak-banyak. Bagaimana kira-kira cara untuk memberikan perawatan dari sektor ekonomi? Wah, 10 ya, kalau kehidupan nyata ya misalnya. Ya, kalau kehidupan nyata ya, jangankan 10, yang anaknya sendiri 3 saja. Walah, wis ini angel akeh nemen. Yang satu SPP, yang satu minta motor, yang satu minta ini, yang satu orang tua wis kerjane sak karep-karepe. Iya. Itu seorang Sengkuni membawa 100 anak. 100 anak. Nah, jadi kelicikan, kecurangan, wes pokok segala bentuk-bentuk kejahatan seakan-akan ngumpul pada posisi Sengkuni. Karena untuk menghidupi 100 keponakannya. Maksudnya gimana, Mbak? Maksudnya sesuatu yang dilakukan oleh Sengkuni yang berbentuk ini itu kejahatan dan lain itu ujungnya itu untuk menghidupi itu. Untuk menghidupi 100 keponakannya dari golongan Kurawa. Itu. Jadi mungkin kalau seandainya digambarkan dengan dunia sekarang ini ya karena mungkin mencari yang baik-baik untuk menghidupi sejumlah 100 kekurangan atau kesulitan, maka mereka nyenggol ke yang tidak baik. Mungkin seperti itulah kira-kira seperti itu. Tuh. Terus kita geser kepada Pandawa ya. Kita geser kepada Pandawa. Nah, Pandawa kenapa kok dianggap sosok baik? Baiknya di mana? Kan gitu. Jadi biar fair lah. Biar fair, nanti kita bisa menentukan titik tengahnya itu seperti apa. Ada kesimpulan. Kira-kira acara semacam ini itu ada kesimpulan baik dalam memandang Kurawa dan memandang Pandawa. Contoh, kejelekan Pandawa. Ini sudut pandang saya. Seorang Pandawa yang sering kita tokohkan menjadi tokoh utama. Pandawa itu sampai-sampainya rela ditantang judi sama orang Kurawa. Ditantang judi oleh Kurawa. Ya. Mau nggak? Mau. Yang dijadikan taruhan itu bukan hanya harta benda, Mas. Bukan hanya harta benda, rokokan sebungkusan. Terus mungkin kelontengan apa jenenge duitan. Bukan hanya itu. Sampai negara itu ditaruhkan, Mas. Dipertaruhkan. Negara itu dipertaruhkan.
Bentar Mbak, mungkin zaman dulu belum ada hukum judi haram kali Mbak. Ya ini kan Mahabharata ya. Mungkin ini kan di dunia pewayangan hukum judi itu seperti apa kan mungkin belum diharamkan. Ya, ini intermezzo aja ya. Jadi yang ditaruhkan itu bukan hanya harta benda, sampai negara itu ditaruhkan. Negara dipertaruhkan. Bukan hanya negara Mas, istri ditaruhkan oleh seorang Pandawa. Demi apa Mbak? Harga diri atau gimana Mas? Nah, mau demi harga diri, mau demi kedudukan, atau mungkin mau demi apa saja, yang penting itu kalau dinalar menggunakan nurani kita, itu sudah hal yang kurang pas. Ibarat taruhlah nih, Pandawa kok demi harga diri misalnya, harga diri 5 orang mengorbankan negara misalnya, atau harga diri perorangan, istrinya dikorbankan. Nah, ini saya baru ngeh ini, baru dengar dan baru ngeh ini. Iya. Nah, itu. Jadi harapan saya kenapa tadi kok menanyakan tentang pusaka sampai pada pewayangan ya. Itu dari pewayangan itu memang ini hanya mengalir apa adanya Mas ya. Mengalir apa adanya. Sekali lagi nanti barangkali budayawan ada yang nonton. Kalau ada yang keliru ya bisa ditulis di kolom komentar ya. Sekali lagi ini hanya sudut pandang Mbak Makmur. Ya kita menerima kalau misalnya ada enggak gitu gini siap. Bahkan kalau mungkin mau menjelaskan boleh datang ke podcast kami ya. Barangkali biar gini loh. Maksud saya orang Jawa itu biar melek budaya Jawa gitu loh Mbak. Betul. Adapun versi itu boleh. Agama aja banyak versi. Versinya banyak. Apa namanya Mbak? Hilafiyah ya. Hilafiyah, apalagi hanya sebuah cerita yang akhirnya jadi budaya. Ya ini nggak apa-apa, lanjut Mbak. Ya. Jadi kalau kita lihat dari titik tengah antara Pandawa dan Kurawa atau Kurawa dan Pandawa, ini yang mungkin harus didengarkan oleh banyak orang ya. Karena ini mengandung sebuah kesimpulan bagi saya, kesimpulan hidup. Kesimpulan sebuah kehidupan, perjalanan hidup itu adalah diibaratkan dengan antara Kurawa dan Pandawa. Sejelek-jelek apapun Kurawa Mas, sejelek-jelek apapun Kurawa dalam sebuah cerita, tapi seorang Sengkuni mempunyai tujuan baik, mempunyai cita-cita baik untuk keponakan-keponakannya. Demi amanah tanggung jawab. Demi amanah dan tanggung jawab. Rela seorang Sengkuni menjadi orang antagonis, asalkan 100 keponakannya menjadi orang-orang yang luar biasa. Artinya Kurawa yang selama ini dianggap jelek ada nilai baiknya. Ya, ada nilai baiknya. Begitu juga Pandawa. Pandawa yang selama ini dianggap orang baik, tokoh utama, satrio utama, tapi nyatanya mempunyai sejarah-sejarah yang kurang baik juga. Begitu juga pada kehidupan yang nyata. Sebaik-baik apapun mereka, tentu mereka punya sejarah tidak baik. Sejelek-jelek apapun mereka, paribasan mereka itu adalah orang pemabuk, orang pokoknya orang tidak baik lah. Tetap kalau mau ditanya dari hati ke hati, mereka mempunyai cita-cita ingin menjadi orang baik. Bahkan ada filosofi gini Mbah, kebaikan tidak akan muncul kalau tidak ada kejahatan. Sepakat nggak? Sepakat. Karena bagaimana orang bisa dinilai baik kalau belum ada pembandingnya gitu. Nah gitu. Iya kan? Nah tinggal kita aja mau di posisi mana. Iya. Kalau ibaratnya hidup di sini, kalau hidup di kenyataan sekarang itu kan, saya sering menemukan gini, itu jadi orang jahat, saya jadi orang baik misalnya. Memang pilihan kita sih Mbah. Ya, memang pilihan kita. Tapi justru kita harus berpikir begini, alhamdulillah bukan saya yang jadi jelek. Dan ketika saya memahami lebih dalam lagi, sejelek-jeleknya dia pasti masih ada kebaikannya. Saya ada kebaikan. Saya sering sekali Mbak, maaf nih, saya sebut ya sosok lah ya. Dia itu pemabuk. Dia pemabuk. Bahkan jual miras. Ya saya nggak usah sebut nama, tapi ini murni ada lah. Dia pemabuk, jual miras, punya usaha room, kafe lah ibaratnya. Ketika masjid mau dibongkar, dia orang yang dengan lantang, ini 50 juta. Dari sudut pandang mana kita harus menilai? Nah, iya kan? Artinya begini, sejelek-jeleknya dia yang selama ini kita kenal
tukang judi, apa namanya, wadoan, bahkan jual miras. Dia di dalam hatinya ada kebaikan. Iya. 50 juta loh Mbak. Kalau saya 50 juta. Wah, mungkin untuk beli apa ya. Ini saya menangkap dari Kurawa dan Pandawa. Memang ketika diaplikasikan ke dunia nyata, harusnya kita juga harus memandang, oh Kurawa sejelek-jeleknya juga ada baiknya. Karena selama ini kita kan apa namanya, doktrin yang di sini tuh, ya Kurawa itu ya jelek semua, udahlah. Apalagi Sengkuni, ya kan, jelek semua, licik, apalagi Mbak, licik, kejam, dan lain-lain. Untuk selebihnya, sobat geng semuanya bisa klik channelnya Mbah Makmur di Budaya TV Nusantara ya. Sekali lagi ya, Budaya TV Nusantara, ini klik di bawah ini. Nanti ada linknya di link deskripsi. Ya, jadi nanti setelah ini kan Mas, suatu saat ya, kalau ada waktu lagi. Jadi apa namanya, contoh baik dan tidak baik itu pun juga pernah dicontohkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Nanti suatu saat kita ngobrol lagi. Siap. Ya. Jadi Sunan Kalijogo itu mempunyai sisi kurang baiknya disebut dengan Malingaguno. Kurang baiknya disebut dengan Brandal Lokojoyo dan seterusnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Siap. Ini rasanya kok enak ya ini ruangan. Ya ini ada Mbak Makmur datang jadi dingin suasananya. Alhamdulillah. Tapi sekali lagi terima kasih banget loh udah datang ke podcast Abijaya Podcast ya. Ya doakan semoga channel ini bisa membawa kebaikan. Amin. Saya pengen menebarkan kebaikan walaupun lewat medsos, Mbak. Iya. Ya, walaupun lewat medsos. Jadi harapan saya teman-teman yang datang ke sini silakan berkeluh kesah, silakan menyampaikan kejelekan, tapi pada intinya kita hanya untuk membagikan kebaikan-kebaikan. Iya. Terakhir, Mbah. Iya. Pertanyaan singkat. Mbah Makmur bisa jawab dengan cepat. Iya. Ya, jawab dengan cepat. Boleh dikasih alasan maupun tidak. Oke. Ya, siap ya. Biru hijau. Hijau. Ya. Biru hijau. Hijau. Motor mobil. Mobil dong. Mobil. Mentang-mentang udah punya mobil ya. Keris handphone. Keris Jawa. Keris handphone. Keris. Iya. Blangkon peci. Blangkon. Tapi cok pakai peci. Ya cok pakai peci. Iya, artinya berarti Jawa juga Indonesia Anda. Iya. Pegawai negeri, pengusaha. YouTube atau kiai panggung? YouTube. Kenapa YouTube? Nggak usah. Nanti ada yang tersinggung kamu itu loh. Bukankah kiai panggung lebih tenar, Mbak? Nggak usah dibahas. Oke, nah sekali lagi. Istri, anak. Tuhan atau dunia? Tuhan. Oke. Silahkan simpulkan sendiri seperti apa Mbah Makmur Mustafa ini. Profilnya nanti bisa ngomong keris mesti bakal dianggap aku wong mistik Mas ya. Wah, enggak apa-apa. Silakan sudut pandang ya. Sip. Ini gini loh, Mbak. Saya pakai rompi ini jadi pede. Oke. Apakah saya bisa dikatakan jadi sirik? Iya. Kan enggak loh. Lah ibaratnya saya bawa keris jadi pede. Apa itu dikatakan sirik? Kan juga enggak kan. Wong hanya menambah rasa pede, bukan apa namanya, menyamakan dengan derajatnya Tuhan. Itu ya mungkin kayak gitu ya. Sip. Terima kasih ya Mbak sudah. Waduh, ini kopinya diminum dulu, Mbak. Walah sampai lupa. Terima kasih, Mbak. Kayak canom. Saking asiknya ngobrol sampai lupa nggak ngodut. Dan Mbah Makmur ini sobat geng semuanya, ini sahabat lama yang ya kita sering ketemu tapi lewatnya medsos ya Mbah. Jarang ketemu, mulai dari muda Mbah Makmur masih belum menjadi seseorang, saya bilang gitulah. Kalau sekarang saya nggak mengatakan budayawan tapi saya bilang pemerhati budaya. Ya, Mbah Makmur ini pemerhati budaya. Saya juga pingin sekali belajar ya tentang Jawa lah, barangkali ada beberapa hal yang bisa saya ambil dari Mbah Makmur. Pengen tahu lebih jelas atau lebih lengkapnya Mbah Makmur siapa, nanti silahkan diklik tadi ya di
Budaya TV Nusantara. Sekali lagi Budaya TV Nusantara. Silahkan dikunjungi. Oke, terima kasih Sobat Geng semuanya sudah menyimak. Silahkan ketik komentar di kolom komentar. Yang positif-positif aja. Kalau kritik saran boleh silahkan. Yang penting kritik saran yang membangun ya. Bukan hanya bisa maido. Oke? Oke, sip. Salam waras. Semoga sahabat semuanya sehat, panjang umur, murah rezeki, Amin, bebas dari amin, corona. amin, amin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.